Saya William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London. Saya datang pagi, buat tenda dan masak. Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe itu di Kelapa Gading. Apa ini? Saya lihat warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu, tiap hari makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia, makan tempe terus tiap hari di warung. Biasa di warteg ya. Saya guru bahasa Inggris waktu itu, gaji kecil. Saya mulai belajar tempe di Jawa itu 2 tahun lalu. Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini. Saya pikir saya mau bikin, tapi nggak tahu gimana. Saya ke Jawa, ke Malang, ke Blitar, ke Jogja, ke Bandung. Banyak pabrik tempe, belajar sama tukang tempe di situ. Habis itu saya balik ke sini, harus bikin di Inggris. Sedikit beda di Inggris, karena di Inggris dingin sekali ya. Di Jawa bisa bikin tempe, di luar aja. Tapi di sini ada inkubator. Dan saya belajar di sini lagi. Mungkin berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai bagus sekali. Saya pikir tempe saya sekarang. Sebagai warisan budaya bangsa. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari ini sekarang lagi dikampanyekan untuk menjadi warisan budaya. Ini seperti kita lihat di sini ada dari change.org yang memberikan petisi untuk agar tempe itu diakui seperti batik misalnya. Nah, ini nantinya akan harusnya dilakukan oleh pemerintah kita, kemudian apply ke UNESCO di sana. Nah, ini sebenarnya kalau pengajuan ini dilakukan saat ini sudah ada 20 negara di dunia. Bayangkan ada 20 negara termasuk Jepang, diantaranya di Amerika Serikat juga sudah ada. Itu yang melakukan penelitian untuk membuat tempe di sana. Dan juga ini jangan panas ya, tapi biasanya kalau udah nyebut Malaysia, ngambil budaya kita tuh langsung panas gitu orang-orang Indonesia. Kita lihat di sini bagaimana respon dari netizen terkait tempe sebagai budaya bangsa. Untuk tempe yang jadi warisan budaya dunia, semoga ini merupakan kabar baik untuk para petani kedelai di tengah badai El Nino yang melanda di Indonesia. Kemudian bagusnya tiap restoran di dunia punya warisan khas tempe, kan lebih mantap, tambah bangga sebagai orang Indonesia. Kemudian kita lihat ke depan istilah mental tempe dikatakan ini akan lebih bernuansa positif. Nah, kita lihat ini berbagai bentuk olahan tempe karena sebenarnya tempe nggak cuma hanya digoreng saja, tapi seperti ini lebih unik ya, bahkan ada brownies dari bahan dasar tempe. Kalau kering tempe pasti sering kita coba di situ, peyek tempe juga. Nah, sering dicoba dan tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi juga di seluruh dunia. Mungkin bisa dikasih lihat ini yang dari seluruh dunia, olahan tempenya itu seperti apa. Karena tidak hanya di Indonesia ini tempe mendoan, semua orang pasti suka, tapi juga di luar negeri nih banyak olahan tempenya. Bahkan waktu itu 2 tahun yang lalu, ketika saya ada di supermarket di Amerika, tempe itu tuh udah jadi bahan dasar sebagai pengganti daging buat orang vegan, vegetarian begitu. Dan sangat susah dicari dan harganya mahal. Kira-kira satu kotak itu harganya tuh $6 begitu. Kita lihat di sini kalau makanan Indonesia sebenarnya kan banyak sekali ya, nggak hanya tempe dan nggak hanya nasi goreng. Nah, ini ada orang-orang asing, orang-orang yang ada di luar Indonesia, mereka membuat channel di YouTube dan salah satu klipnya itu mempromosikan makanan-makanan Indonesia. Kita lihat seperti apa. Soda Gambera. This also means happy soda. Next up, we have Indonesian iced coffee. You got the veins of chocolate. Oh, all right. Veins of chocolate. Beef rendang. I feel like it's almost like curry inception because the curry's inside of the curry. Nasi goreng. You got fried rice, fried egg, fried shallots. I am Premise, aka Chicken Crunch. A lot of brands claim to have crispy chicken, but do they have? And back to lore. This is a fish cake with an egg in it.
Oke, kita itu tadi promosi makanan Indonesia di luar negeri, dan yang juga menjadi trending pada hari ini adalah peringatan 70 tahun tragedi Hiroshima, di mana pemimpin Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan penghormatan kepada sekitar ratusan ribu warga negara Jepang yang pada saat itu kejatuhan bom nuklir. Jika Anda ingat itu tanggal 6 Agustus 1945. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini.